Salam sehat saudaraku, salam sejahtera. Tuhan Yesus telah memberi kita kekuatan yang diperlukan untuk kita melawan musuh dan pencobaan-pencobaan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Oleh karena kasih karunia-Nya, Ia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita sendirian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dicobai dan kita berpaling kepada Tuhan, Dia akan memampukan kita untuk teguh berdiri dengan kekuatan yang dari Dia. Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur lebur karena masalah di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kita dikalahkan oleh pandemi COVID-19. Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Dia tidak akan membiarkan kita hidup di dalam keputusasaan. Dia tidak akan membiarkan kita terikat di dalam persoalan-persoalan ekonomi yang saat ini berubah, tidak bisa diprediksi. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 Tuhan Yesus berkata, saudaraku, "Dan semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia," kata Tuhan Yesus. Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah bangkit dari kematian itu akan menolong kita pada saat kita mau menyerahkan diri kita dan kehendak kita ke dalam tangan-Nya. Ketika kita memilih untuk berserah kepadanya dan tidak menyerah kepada pencobaan, Dia sanggup menolong kita menghadapi pergumulan hidup ini. Kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan pemenang. Di dalam surat Yakobus, Rasul Yakobus menulis bahwa di Yakobus pasal 4 ayat 7-10 berkata bahwa karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawa kamu ganti dengan ratap dan sukacita dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid meskipun dalam ketakutan dan terintimidasi, mereka belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Mereka belajar untuk taat kepada perkataan-perkataan Tuhan. Di dalam kesendirian dan kesunyian mereka mencari wajah Tuhan. Mereka mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan mereka menemukannya. Ketika melakukan self isolation, mereka memurnikan pengertian mereka tentang Tuhan yang mereka ikuti. Thomas tidak mau percaya dengan omongan-omongan, ajaran-ajaran. Thomas ingin bertemu langsung dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah engkau memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan di masa-masa seperti ini? Ketika mimbar gereja tidak menyuarakan kebenaran firman Tuhan lagi, dikala pintu-pintu gereja terkunci, dikala indahnya gedung gereja, kenyamanan fasilitas ibadah tidak bisa lagi kita nikmati, sukacita di dalam kebersamaan, di dalam fellowship ditangguhkan, sudah saatnya kita mendekat kepada Tuhan, memurnikan pengertian kita tentang Tuhan yang kita sembah, mengembalikan kembali ajaran gereja kepada ajaran Kristus. Seperti yang ditulis oleh Rasul Yohanes di 2 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan begini, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tapi melangkah keluar dari situ, ia tidak memiliki Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran Kristus, ia memiliki Bapa dan Anak. Perkataan Tuhan Yesus, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi. Saudaraku, jangan engkau tidak percaya lagi, tapi percayalah. Di dalam kesendirianmu cari Tuhan. Di dalam keheninganmu temukan Tuhan. Di dalam keterpisahanmu dengan dunia, murnikan pengertianmu tentang Tuhan yang engkau percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku menyerahkan kehendakku, menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu hari ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk selalu dekat dengan-Mu di setiap waktu dan mengasihi-Mu dengan selalu mentaati ajaran-ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.